Selamat pagi pemirsa, apakah Anda termasuk yang kurang memperhatikan kesehatan tidur? Dalam Cerdas 5 Menit di pagi ini kita akan membahasnya mengenai sleep disorder atau gangguan tidur. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Dr. Andreas Prasaja, sleep physician dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dok, ini seperti memang kita harus memperhatikan kesehatan tidur ya. Sangat. Nah, yang dimaksud dengan kesehatan tidur itu seperti apa dan kenapa kita harus melakukannya? Gini, jadi kalau prinsipnya pada di dunia kesehatan zaman sekarang kita sudah tidak lagi hanya memperhatikan masalah gizi dan olahraga saja. Itu sudah kuno. Jadi konsep kesehatan yang paripurna saat ini kita kenal dengan sebutan triumvirate of health, di mana misalkan ada segitiga kesehatan ya. Yang sisi satu adalah nutrisi yang seimbang, sisi satu lagi olahraga yang rutin, tapi dasarnya ini adalah kesehatan tidur. Kenapa? Karena tanpa kesehatan tidur, segala usaha baik kita sudah diet dan lain sebagainya, jaga makan, kesehatan kita akan tetap terganggu. Karena memang istirahat yang cukup itu didapat dari tidur yang cukup. Hanya dari tidur yang cukup. Jadi kita dapatkan daya tahan tubuh misalkan. Daya tahan tubuh manusia hanya bekerja optimal pada saat tidur. Ya. Bukan saja daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit infeksi. Kita perhatikan ada penelitian di Inggris itu dilakukan pada wanita-wanita yang sehat, langsing, rajin olahraga, nutrisinya terjaga, yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam per hari. Jadi durasi minimum tidur kita adalah 7 jam dok. Itu tergantung dari usianya juga atau bagaimana? Tentu saja kita bisa lihat bahwa dari bayi misalkan bayi baru lahir tuh bisa tidur sampai 20 jam ya. 1 jam, 2 jam bangun, kemudian nambah usia, kebutuhan tidurnya semakin berkurang, usia sekolah 12 jam kira-kira, usia dewasa muda yang saat ini masih diabaikan ya, jadi usia remaja sampai pertengahan 20-an itu sebenarnya masih butuh tidur 8,5 sampai 9,4 jam. Dampaknya apa sih dok kalau misalnya kita kurang tidur? Apakah sudah ada data barangkali dapat menimbulkan penyakit tertentu? Luar biasa, sebenarnya banyak sekali. Jadi dampak dari kurang tidur, ya pertama daya tahan tubuh yang berkurang, kemudian regenerasi sel yang kurang baik, yang nantinya pertama akan paling terlihat adalah pada kualitas kulit, ya, jadi kendor, mudah keriput dan lain sebagainya, terlihat kusam, itu yang paling mudah terlihat, ya. Tapi pada kesehatan resiko-resikonya adalah ke penyakit-penyakit jantung dan kardiovaskuler, di mana arahnya nanti ke tekanan darah tinggi, ke penyakit jantung koroner, stroke, bahkan gangguan metabolisme seperti diabetes. Kiranya gejala bahwa kesehatan tidur kita sudah terganggu itu seperti apa pada umumnya? Keluhan-keluhan dari pasien ya itu pada dasarnya ada 3 macam ya, kita sebut sebagai insomnia, hypersomnia dan parasomnia. Jadi insomnia di mana seseorang ya tahulah ya sulit untuk tidur, mudah terbangun sulit tidur kembali, sulit mempertahankan tidur, itu keluhan-keluhan insomnia. Hypersomnia adalah keluhan berupa kantuk berlebihan di siang hari walau durasi tidur sudah cukup. Jadi tidur sudah 7-8 jam, bangun masih tidak segar, siang masih mengantuk, sehingga biasanya ditandai dengan konsumsi stimulan seperti kafein, nikotin yang berlebihan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah parasomnia. Parasomnia adalah gerakan atau vokalisasi yang tidak normal terjadi pada saat tidur. Misalkan bicara pada saat tidur, sleep talking, sleepwalking. Nah, kalau pada akhirnya kita berobat, kemudian atau kita barangkali meminum obat-obatan tertentu supaya kita bisa tidur nyenyak, itu membantu tidak? Tergantung. Jadi misalkan pada kasus insomnia, saat ini kita pengobatannya bukan dengan medikasi atau obat-obatan saja, ya tetap kita perlukan tapi minimum sekali. Yang terutama kita perlukan adalah cognitive behavioral therapy for insomnia, ya. Dan tentu saja kita harus lihat lagi jam biologisnya, ya. Jadi banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Oke, barangkali dokter bisa berikan tips ini bagi pemirsa di rumah kiranya untuk lebih memperhatikan kesehatan tidurnya. Sederhana saja, bagaimana yang Anda rasakan di pagi hari. Jika Anda merasa bangun dengan segar bugar, siang tidak ada mengantuk, tidak ada apa-apa, berarti sudah sehat. Sederhana saja. Baik, terima kasih dokter atas kehadiran dan informasinya. Pemirsa, mudah-mudahan perbincangan tadi bermanfaat bagi Anda. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Kesehatan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh